Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis sholihin. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai dengan hari ini dan sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara segar yang Allah berikan kepada manusia secara cuma-cuma. Tidak pernah Allah tagih udara yang kita hirup secara cuma-cuma, dan itu kita hirup secara bebas. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik ayah, bunda, anak-anak ustadz, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah menjalankan puasa Ramadan sampai dengan hari ini dan sampai dengan detik ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk menjalankan puasa Ramadan ini. Sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas nikmat yang Allah berikan ini. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali dengan kajian rasaku, yaitu Ramadan bersama Al-Quran dan ulama. Ayah bunda, anak-anak ustadz, dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian rasaku ini sudah berlangsung selama beberapa kali. Pertama, kita sudah membahas tentang sirah dari salah seorang kalangan tabi'in, yaitu Abdullah bin Umar, yaitu anak dari Umar bin Khattab. Kemudian kita sudah membahas juga tentang Abdullah bin Abbas. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah seorang dari kalangan tabi'in, yaitu beliau bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah salah seorang kalangan tabi'in. Beliau tanggal kelahirannya itu tidak diketahui pasti, tetapi dari informasi yang diketahui bahwasanya beliau hidup pada masanya Imam Malik An-Nasa'i, dan beliau sezaman dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, suaminya dari Fatimah Az-Zahra. Nah, beliau hidup pada zaman itu sehingga beliau merasakan bagaimana kepemimpinan seorang Ali bin Abu Thalib. Malik bin Dinar memiliki nama lengkap adalah Abu Yahya Malik bin Dinar, tapi beliau akrab dipanggil oleh kalangan tabi'in pada masa itu adalah namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang ulama yang terkenal zuhud dan tawadu serta tidak begitu mencintai dunia.
ketika kita mencintai dunia, maka kita akan berlebih-lebihan. Maka Malik bin Dinar tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Justru sekadarnya saja dan secukupnya saja. Ayah bunda, anak-anak ustadz dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malik bin Dinar adalah seorang kalangan tabi'in dan seorang ulama yang begitu dekat dan begitu mencintai Al-Quran. Malik bin Dinar mendapatkan motivasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 128. Allah mengatakan Al-Quran itu adalah pengajaran bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari firman Allah ini Malik bin Dinar memiliki motivasi yang sangat besar dan menimbulkan dan memunculkan kecintaannya kepada Al-Quran. Sehingga dengan rasa kecintaan yang dimiliki oleh seorang Malik bin Dinar, bahkan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat dan cepat. Dan di satu sisi, dengan kecintaan ini Malik bin Dinar juga termotivasi dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, ayah bunda, anak-anak ustadz dan kaum muslimin serta pemirsa dimanapun Anda berada. Dari huruf alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan sambungan dari hadis tersebut, bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan maka akan diganjar dengan 10 kebaikan. Masya Allah, satu kebaikan yang kita lakukan akan Allah ganjar dengan 10 kebaikan yang akan Allah balas untuk kita. Di samping itu Malik bin Dinar juga pernah berkata, Malik bin Dinar mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah musim seminya bagi seorang mukmin, sebagaimana musim hujan menjadi musim semi bagi bumi. Dari perkataan ini Malik bin Dinar menyampaikan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kalamullah yang memberikan penerangan dan pengajaran kepada kita, yang memberikan penerangan kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, maka dari itu Al-Quran ini adalah kita menjadikan pedoman dalam menjalani hidup, dan Al-Quran memberikan petunjuk karena semua hal yang ada di dalam kehidupan kita itu termaktub dan terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dengan itu Malik bin Dinar menghadirkan rasa cinta dan rasa kedekatannya dengan Al-Quran dengan mentadaburi, mempelajari, membaca, dan juga menghafalkan Al-Quran. Bahkan ayah bunda, anak-anak ustadz dan pemirsa dimanapun Anda berada, Malik bin Dinar memiliki kecintaan yang sangat dekat sekali. Seperti yang saya sudah katakan di awal, bahwa Malik bin Dinar mampu membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Maka dari itu, ayah bunda, anak-anak ustadz dan pemirsa dimanapun Anda berada, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran seintens mungkin, sesering mungkin. Insya Allah dengan kita sering membaca Al-Quran sesering mungkin dan seintens mungkin, insya Allah Al-Quranul Karim akan menjadi pembela, akan menjadi pelindung bagi kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menghadapi azab kubur, dan ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Maka motivasi itu harus dimunculkan sedini mungkin, karena Al-Quran adalah kalamullah
yang sangat-sangat perfect dan sangat sempurna. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Allah mengatakan bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, pedoman. Dan kita sudah sepantasnya mencintai, dekat, dan hadir. Al-Quran hadir memberikan kedamaian. Dengan asyifanya Al-Quran, maka Al-Quran memberikan petunjuk dan obat bagi hati-hati yang gersang. Maka Al-Quran akan menyirami hati-hati yang gersang ini dengan kalamullah yang memberikan efek yang sangat luar biasa. Sehingga hati-hati kita yang gersang dan kering, insya Allah akan tersirami dengan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita mendekatkan Al-Quran dalam momentum Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang tahun yang akan datang atau Ramadan tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan ini atau masih bisa melakukan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kita manfaatkan momentum Ramadan 1444 Hijriah ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini, yaitu Sirah Malik bin Dinar. Lebih dan kurang mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.